Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2119 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 3, ayat 27 sampai ayat 35. Di bawah perikop, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 7 poin yang Tuhan mau kita pelajari. Yang pertama, Saudara, perhatikan ayat 27 dan ayat 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Yang pertama kita pelajari dari firman Tuhan ini, dengar ini baik-baik, jangan pernah menahan berkat orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghalangi kalau berkat itu sudah menjadi bagian dari orang. Jangan halang-halangi. Kalau saudara menghambat berkat untuk orang lain, berkat juga untuk saudara akan terhalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu belajar tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, kebaikan yang kita lakukan itu akan menolong kita ketika kita mengalami satu pergumulan, ketika kita susah. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Di saat kita susah, Tuhan akan memberkati kita, karena kita sudah memberkati banyak orang, berbuat baik, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita susah, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Saudara, itu hukum tabur tuai. Kalau kita menghalangi berkat yang harusnya orang terima dari kita, kita halangi, maka berkat Tuhan buat kita juga akan terputus, terhalang. Karena
ulah perbuatan kita sendiri. Kalau kita mau supaya berkat Tuhan itu mengalir seperti sungai, saudara juga harus, saudara, mengalirkan berkat kepada orang lain yang berhak menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering itu. Amin. Makanya saudara jangan menghalangi berkat untuk orang lain. Kalau itu menjadi bagian untuk orang lain, baik itu upah harian, upah kerja orang, saudara berikan pada hari itu. Jangan menghalangi berkat untuk orang lain. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, ayat 29, perhatikan. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Yang kedua, jangan jadi orang munafik. Munafik itu orang yang bermuka dua. Di depan kelihatannya baik, tapi di belakang penuh intrik-intrik kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak senang kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, tua-tua agama pada saat itu. Kenapa? Karena mereka penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya rohani, tapi kelakuan roh halus. Itu yang Tuhan sindir kepada mereka. Itulah yang Tuhan tegur kepada mereka dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Dengar ini baik-baik. Tuhan benci, tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Saudara, kalau mau jujur, banyak orang munafik, saudara. Termasuk di gereja banyak juga orang munafik. Kalau di gereja kelihatan manis, kelihatan santun, kelihatan ramah. Tapi pertanyaannya, apakah di rumah saudara seperti itu? Banyak yang berkata, aduh Pak Pendeta, suami saya kalau di gereja baiknya, minta ampun deh, baik luar biasa. Tapi kalau di rumah kasar, kalau di rumah main tampeleng, dan sebagainya, saudara. Padahal suaminya atau istrinya adalah pengurus gereja, majelis, dan sebagainya. Tapi kalau di gereja, malaikat juga sampai bingung. Nggak beda jauh dengan malaikat. Tapi kalau di rumah, kayak malaikat maut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang munafik bertobat. Kalau sama istri sendiri, suami sendiri, galaknya luar biasa. Tapi kalau sama istri orang, suami orang, kelihatannya baik. Itu menandakan saudara memiliki benih-benih kemunafikan. Perlu pertobatan. Bertobat, saudara. Tuhan tidak suka dengan orang-orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Yang ketiga, ayat 30, perhatikan. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Yang ketiga, jangan berbuat jahat kepada orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka saudara semena-mena atau dengan kuasa, dengan pangkat, dengan jabatan. Saudara mungkin saat ini atasan punya anak buah, lalu saudara semena-mena terhadap anak buah saudara. Tuhan tidak suka seperti itu. Kalau saudara melakukan semena-mena kepada anak buah saudara, saudara orang jahat di mata Tuhan. Saudara, konsep kepemimpinan dunia dan Alkitab itu beda. Kalau dunia, saudara, semakin dia berpangkat, punya jabatan, punya uang, dia punya kuasa. Orang-orang yang di bawahnya harus melayani tuannya, bosnya, pimpinannya. Tapi kalau menurut Alkitab, konsep kepemimpinan yang paling tinggi, yang menjadi komandan, yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin harus memiliki jiwa melayani, seorang pelayan. Beda konsepnya, saudara. Seorang pemimpin menurut Alkitab harus menjadi pelayan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Saudara,
pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam komunitas, pemimpin dalam gereja saudara, dalam perusahaan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan berbuat jahat, jangan semena-mena, jangan sok, jangan merasa karena saudara punya uang, lalu saudara melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, hal yang tidak benar itu, satupun yang saudara lakukan itu jahat di mata Tuhan. Mungkin orang tidak melihat rencana jahat saudara kepada sesama saudara, tapi itu satu kejahatan di mata Tuhan. Lihat, Daud. Saudara, Daud mengambil istri orang. Tidak ada yang tahu selain Daud dengan Batseba. Pertanyaannya, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di mana-mana, melihat, memperhatikan semua orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat jahat, mungkin kita berpikir, oh, nggak ada yang tahu kok, ini hanya saya dengan Tuhan. Saudara, kita sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, Daud, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat, intim, lekat, erat dengan Tuhan. Dosa yang dia lakukan, itu satu kejahatan di mata Tuhan. Membuat Daud menderita karena dosa yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Mungkin yang hanya tahu hanya saudara, tapi ingat Tuhan tahu lubuk hati kita yang paling dalam. Jadi jangan berbuat jahat kepada orang lain. Yang keempat saudara, ayat 31, perhatikan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Saudara jangan iri pada orang jahat. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak Pendeta, saya sudah rajin gereja pelayanan, tapi kok hidup saya susah. Sementara orang itu, waduh, gak mengenal Tuhan. Dia mungkin orang Kristen tapi gak pernah gereja. Dia tidak seperti dengan saya Pak Pendeta, yang setia gereja, setia melayani. Tapi ya hidup saya begini-begini saja. Sedangkan dia yang tidak mengenal Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan, tidak jujur. Tapi dia kelihatannya dalam tanda kutip diberkati. Dia sukses. Dia punya segala-galanya. Saudara dengar baik, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman atau kejahatan. Karena kejahatannya dia bisa sukses, dia melakukan dosa, dia judi, dia menjual narkoba, wah dia menjadi kaya raya. Saudara, dengar baik, jangan iri hati kepada orang-orang model seperti itu. Jangan, karena itu satu kejahatan. Syukuri saja hidupmu. Mungkin belum sekarang Tuhan berkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, pasti hidup mereka diberkati. Saudara, banyak sekali orang-orang di luar sana yang kelihatannya sukses, berhasil, padahal mereka tidak percaya Tuhan, hidup dalam dosa. Tapi apa yang mereka miliki itu hanya sementara. Endingnya mereka akan menanggung akibat dari dosa yang mereka lakukan. Makanya saudara jangan iri kepada orang-orang jahat. Jangan iri yang kelihatannya sukses, berhasil karena kejahatan. Jangan saudara. Kita tetap saja hidup di dalam Tuhan. Hidup jujur, hidup dalam integritas. Hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Mau berapapun yang kita dapat, mau makan atau tidak makan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Jangan iri kepada orang yang tidak jujur tapi kelihatannya kaya. Jangan, saudara. Tetap kita melakukan porsi kita. Yang pasti Tuhan pasti akan berkati kita. Mungkin tidak tahun ini, tahun depan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya. Berkat Tuhan ada pada orang benar. Tuhan sudah menyiapkan berkat buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kelima, saudara perhatikan ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Saudara yang kelima, jangan sesat. Saudara, belakangan ini,
banyak sekali penyesat-penyesat, saudara, melalui ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan, yang menyimpang dari Injil, yang menyimpang dari pokok kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka banyak followersnya, banyak pengikutnya. Saudara, saya mau katakan ini. Iblis memang mencari orang yang punya followersnya banyak, pengikutnya banyak. Supaya apa? Supaya iblis panen raya, saudara. Semakin banyak followers orang-orang sesat itu, semakin bagus bagi pandangan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara perhatikan. Kalau orang sudah pintar, followersnya banyak, kalau mereka tidak menjaga kehidupan mereka di dalam Tuhan, mereka akan menyimpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perlunya jemaat belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu membedakan mana ajaran yang murni firman Tuhan, mana yang sesat. Saudara jemaat harus kritis firman Tuhan yang disampaikan oleh, dalam tanda kutip, hamba-hamba Tuhan itu. Supaya di saat mulai mereka memberitakan hal yang menyimpang dari firman, saudara harus kritis. Jangan berdiam diri. Jangan seperti sapi atau kerbau yang dicolok hidungnya, saudara. Saudara harus kritis ketika mulai ada hamba Tuhan yang menyimpang dari kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini sedang viral tentang ada seorang yang mengaku pendeta tapi penyesat, yang mengajarkan tentang Kristen progresif. Saudara, ini kan ajaran gila ini. Masa dia bilang Alkitab ini bertabrakan? Masa dia bilang, oh bisa diubah melalui pemikirannya dia? Kalau saudara memperhatikan, si Brian itu kan bicara tentang apa yang menjadi pikirannya dia. Dia tidak bicara tentang firman Tuhan. Ini ajaran sesat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lucunya banyak orang yang senang dengan begitu. Saudara kalau memperhatikan kehidupannya, dia kan gak jadi berkat. Tapi itu yang digandrungi oleh orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajarannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya melihat dia, dia tato ular, saudara. Itu dia sudah minta izin sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan katanya. Itu kan gila itu. Ajaran sesat. Saya memang ada tato dalam tubuh saya karena waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Belum hidup bertobat. Kalau sudah tahu kebenaran, lalu kita lakukan, itu kan dosa besar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, jangan sampai saudara disesatkan karena ketidaktahuan saudara pada firman. Makanya saudara harus belajar firman Tuhan. Kenapa saya bahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Supaya saudara paham firman Tuhan. Amin. Supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dalam jemaat saya khotbah berseri terus, saudara. Dari Injil Matius pasal yang pertama dan terus, saudara. Supaya apa? Jemaat tahu firman Tuhan secara utuh. Bukan sepenggal-sepenggal. Supaya dia tahu cerita runut firman Tuhan. Supaya mereka dapat mengenal ajaran yang sehat dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah disesatkan. Jangan hanya karena lihat pendetanya pintar khotbah, ganteng, banyak uang, suka memberi, lalu saudara ikut-ikut. Awasi pengajarannya. Jangan sampai saudara disesatkan hanya karena kelihatannya wah ganteng, wah tempatnya mewah, fasilitasnya luar biasa, wah sangat-sangat entertain dan sebagainya. Saudara, jangan mudah disesatkan. Memang sebelum ketangkap ikan itu diberi umpan, tapi setelah itu dia tidak diberikan lagi, saudara. Jangan sampai saudara jadi korban penyesat. Jangan mudah disesatkan. Jangan sesat. Yang keenam,
Ayat 34, perhatikan. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Amin. Saudara, kalau dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan begini. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Yang keenam, jangan sombong, saudara. Jangan tinggi hati. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, salah satu tanda orang yang sombong, orang yang tinggi hati, suka mencemooh orang lain. Mencemooh itu apa? Menghina orang lain. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita menghina sesama kita, kita sama seperti menghina Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan orang yang saudara hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka menghina, firman Tuhan ini katakan, maka ia, Tuhan, pun mencemooh. Orang yang suka mencemooh, Tuhan akan hina mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Jangan karena saudara lebih kaya, lebih pintar, kelihatan strata sosial saudara mungkin lebih daripada orang lain, lalu saudara sombong. Jangan, tetaplah rendah hati. Amin. Karena Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang terakhir yang ketujuh. Ayat 35, perhatikan. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Yang ketujuh, jangan bebal. Apa itu bebal? Bebal itu saudara sudah diberitahukan, sudah ditegur, sudah dinasehati, tetapi dia tidak mau dengarkan. Dia abaikan, itu orang bebal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ditegur oleh firman Tuhan, untuk bertobat, jangan lagi melakukan dosa, bertobat dari judi, bertobat dari menggunakan narkoba, bertobat dari perselingkuhan, persinahan, dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara masih terus melakukan dan melakukannya, saudara sudah ditegur, tapi saudara abaikan, saudara orang bebal. Dan Tuhan tidak suka kepada orang bebal. Yang Tuhan mau dari kita taat, dengar-dengaran ketika kita ditegur, dinasihati. Tuhan mau kita dengar-dengaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 7 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya sebut ini 7 kata jangan dari firman Tuhan ini. Jangan menahan berkat orang lain. Jangan jadi orang munafik. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan iri pada orang jahat. Jangan sesat, jangan sombong, jangan bebal. Kita tahu bahwa kalau itu kata jangan berarti tidak boleh kita lakukan. Karena itu perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah memberkati kami melalui firman Tuhan ini. Ajar terus kami untuk selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya tidak mengirim di grup siaran karena saya upgrade HP saya
dan ternyata grup siaran terhapus. Jadi saudara yang mendengar pemberitahuan saya ini harap mengikuti renungan saya melalui channel YouTube Pastor Samuel Mabuntu. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng supaya saudara terus menerima firman Tuhan setiap hari dari saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.